Halo semua, baik lagi dengan kami di sini mahasiswa Teknik Biomedis Universitas Airlangga. Dengan saya Blas Valenta dan kedua teman saya Aldavan dan Pramestia. Pada video sebelumnya kita telah membahas bersama mengenai ECG atau EKG yaitu electrocardiograph. Jika belum ditonton, silakan tonton ya kawan-kawan. Nah, pada hari ini sekarang kita akan membahas alat medis yang lain yaitu tonometri. Oke, jadi tonometri itu sebenarnya apa ya? Untuk itu kita sama-sama lihat. Tonometri itu adalah alat medis yang digunakan untuk mengukur tekanan intraokuler ya atau IOP (intraocular pressure). Nah, IOP ini sering digunakan untuk menganalisa apakah pasien itu mempunyai penyakit yang berhubungan dengan tekanan mata, seperti contohnya glaukoma gitu. Nah, IOP pada orang yang normal itu biasanya berkisaran antara 12 sampai 22 mmHg. Jadi kalau nanti IOP-nya melebihi dari range ini, itu berarti pasiennya sudah mengalami gangguan pada tekanan mata ya. Nah, selanjutnya dalam pengukuran IOP ini bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu kontak langsung dan yang selanjutnya itu tidak langsung. Hari ini kita akan membahas mengenai pengukuran kontak langsung menggunakan alat spesifik yaitu Goldman tonometry. Oke, nanti kita juga akan mengetahui kenapa ya kami di sini memilih pengukuran secara kontak langsung. Pertama, Goldman tonometry dulu nih, atau selengkapnya itu Goldman Applanation Tonometry. Ternyata dalam alat ini itu dimanfaatkan rumus atau prinsip dari Imbert Fick yang mengatakan untuk bola berdinding tipis yang kering, seperti contohnya mata kita ya, tekanan atau pressure itu dalam bola sama dengan gaya atau force yang diperlukan dalam permukaannya dibagi dengan luas atau area. Nah, ini rumus yang sering banget kita lihat nih, atau P sama dengan F per A ya, dari SMA kayak udah kita ketahui. Nah, kenapa kita lebih memilih tadi Goldman tonometry yang pengukuran secara langsung? Karena ternyata kalau misalnya dengan pengukuran yang tidak langsung itu tidak seakurat pengukuran yang langsung seperti contohnya pada Goldman Applanation Tonometry. Kenapa? Karena kalau pengukuran dengan tidak kontak langsung itu biasanya dapat terpengaruh oleh faktor error ya, seperti contohnya ketebalan kornea yang setiap pasien itu pasti mempunyai ketebalan kornea yang berbeda. Nah, jadi kalau misalnya dalam alat kita hari ini, komponen-komponennya tuh ada apa aja sih? Ini alat kita ya, atau Goldman tonometry kita ini. Yang pertama ada main komponennya atau control weight housing. Kedua itu rotating measurement knob yang digunakan untuk mengubah posisi tonometri kita ya, biar sesuai. Nah, apa yang diubah posisinya itu double prismnya. Ini nomor 3. Ini akan menyentuh mata. Oke, dan yang keempat ini measurement arm itu untuk mendirikan doubling prismnya, dan ada manufacturer's data yang sebenarnya penting ya kalau misalnya kita mau beli alat tuh, kalau nggak ada manufacturer datanya itu ya serem gitu kan ya. Nomor 6 itu mounting assembly untuk nanti dipasangkan pada alat yang lebih besarnya, nanti kita lihat di gambar selanjutnya. Dan nomor 7 itu calibration arm assembly. Kenapa butuh calibration arm assembly? Oke, kita langsung lihat. Tentunya untuk menggunakan alat apapun itu butuh ya untuk dikalibrasi. Nah, di sini juga dalam tonometri kita perlu melakukan kalibrasi terlebih dahulu. Nah, ini tadi alat yang besarnya ya untuk tadi dilakukan mounting. Nah, pertama dalam kalibrasi apa sih yang harus dilakukan? Pertama tentunya karena tadi alatnya terpisah ya tonometrinya, kita pasang dulu ke alat besarnya yang dinamakan oleh slit lamp. Slit lamp kenapa? Karena nanti dia yang akan memancarkan sinar atau blue light ke mata kita ya. Tadi sinar blue light-nya itu akan dicerminkan melalui prismnya. Prismnya ini juga harus diposisikan secara normal, yaitu position 12 o'clock atau 12, yaitu vertikal ke atas. Nah, dalam pengkalibrasian, kita juga harus memperhatikan beberapa faktor ini, seperti air raksanya itu harus berada pada 00 mmHg ya. Itu penting banget, biar semuanya dalam posisi normal gitu. Lalu kita masukkan control weight-nya, dan tadi juga measuring drumnya ini kita pertama harus dalam 0 mmHg, baru nanti kita
memposisikan measuring drumnya ke depan sehingga maju sebesar one marking atau satu skala atau satu garis gitu. Nah, kalau misalnya dia maju secara satu garis, nanti ini bakal menyatakan range, nanti prismnya akan menggeser ke depan untuk menyentuh mata itu dalam range itu. Jadi memang terkontrol semuanya. Nah, tadi kan udah tuh kalibrasi alatnya. Emang gimana sih cara dia ngukurnya? Itu dengan cara pertama matanya pasien itu akan diteteskan cairan fluorescein, oke? Fluorescein ini digunakan untuk nanti bisa dilakukan analisa pada IOP-nya dengan cara menyinarkan blue light tadi. Nah, kalau misalkan kita udah meneteskan, baru kita lihat prismnya udah nempel tuh, terus kita lihat melalui lensesnya ya, itu dapat terlihat ada kayak gini nih, ada 2,5 lingkaran. Nah, mereka harus pas nyentuh di ujungnya. Jangan sampai dia nyentuhnya terlalu banyak, kayak sampai bentuk satu lingkaran penuh gitu, atau nggak nyentuh sama sekali, itu berarti posisi prism kita belum benar. Kalau misalnya dia terlalu tipis, itu berarti fluorescent kita kurang, nanti susah dianalisa. Kalau terlalu tebal juga nggak bagus ya, berarti fluorescennya terlalu banyak dan harus dikurangi pada matanya. Nah, ini adalah yang akan dianalisa. Itu merupakan representasi skematik dari pengukuran IOP-nya atau intraocular pressure-nya. Jadi kenapa sih kita milih alat ini, Goldman Tonometry? Ternyata ada banyak kelebihan ya dari Goldman Tonometry ini. Di antaranya ada 4 aja kita rangkum di sini. Yang pertama itu pengukuran ini dapat dilakukan secara rutin, jadi nggak apa-apa ya, nggak masalah dengan menggunakan slit lamp Goldman Tonometry tadi, itu nggak masalah. Nah, yang kedua itu standar deviasinya juga kecil, jadi nilai errornya juga pasti lebih kecil ya. Itu kurang dari 0,5 mmHg, berarti bagus tuh. Nah, yang ketiga itu ada kekakuan scalarnya, tapi memang itu hanya memindahkan volumenya secara dikit doang. Jadi tekanan intraokulernya juga paling akan meningkat hanya sekitar 2,5%. Jadi memang nggak terlalu banyak error yang dikasih oleh alat Goldman Tonometry ini. Dan yang keempat itu mudah banget tadi untuk dilakukan kalibrasi atau standarisasi ya, seperti yang tadi dijelaskan di sebelumnya. Jadi berikut ilmu manfaat wawasan yang ingin kita berikan pada hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih semua. Jangan lupa klik like dan subscribe.